Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ameliana dengan NPM 0319012776 dari kelas B Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan sistem pencernaan hewan ruminansia, yaitu salah satu contohnya sapi, dan hewan non ruminansia, salah satu contohnya ayam. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu hewan ruminansia dan hewan non ruminansia. Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang memana biak, yaitu hewan yang mengeluarkan kembali makanan dari perut ke mulut untuk mengunyah kembali makanan tersebut. Sedangkan hewan ruminansia memiliki pencernaan monogastrik atau perut tunggal yang berkapasitas kecil. Makanan ditampung di dalam krop, kemudian terjadi penggilingan sempurna hingga halus. Makanan tidak tercerna akan keluar bersama ekstra. Oleh karena itu, makanan yang dikelola oleh hewan non ruminansia kebanyakan berupa air. Proses pencernaan hewan ruminansia pada sapi ditinjau dari jenis makanannya yang tersusun atas selulosa yang sulit dicerna. Pada hewan ruminansia mempunyai saluran sistem pencernaan khusus. Adapun organ-organ pada saluran sistem pencernaan hewan ruminansia, 1. Rongga mulut. Dalam rongga mulut hewan ruminansia terdapat 2 organ sistem pencernaan yang memiliki fungsi yang penting, yaitu gigi dan lidah. Gigi ruminansia berbeda dengan susunan gigi mamalia lain. Gigi seri memiliki bentuk yang sesuai untuk menjepit makanan berupa rumput. Gigi taring tidak berkembang sama sekali, sedangkan gigi geraham belakang memiliki bentuk datar dan lebar. 2. Esofagus. Esofagus atau kerongkongan adalah saluran organ penghubung antara rongga mulut dan lambung. Di saluran ini, makanan tidak mengalami proses pencernaan. Mereka hanya sekedar lewat sebelum mengalami proses. Yang ketiga, lambung. Setelah melalui esofagis, makanan akan masuk ke dalam lambung. Lambung pada sapi selain berperan dalam proses pembusukan atau peragian, juga berguna sebagai tempat penyimpanan sementara makanan yang akan dikunyah kembali. Ukuran lambung pada sapi bervariasi tergantung pada umur dan makanannya. Yang jelas, ruangan lambung tersebut terbagi menjadi 4 bagian, yaitu 1. Rumen, 2. Relitikum, 3. Omasum, 4. Obamafon. Yang keempat, usus halus. Usus halus terdiri dari 1. Duodenum. Duodenum merupakan bagian paling proksimal dari usus halus dengan ukuran yang lebih pendek daripada bagian intestine yang lain. 2. Jejunum. Jejunum pada bagian proksimal, proses digesti masih terus berlanjut, sedangkan pada bagian distal terjadi absur elektronil dan hasil digesti. Yang ketiga yaitu ileum. Ileum merupakan bagian paling distal dari intestin pada ileum. Yang kelima, usus besar. Usus besar khususnya caecum dan kolon, sisa-sisa pencernaan seluruhnya didorong dengan peristaltik usus besar. Sisa-sisa mineral dan air paling banyak terjadi di usus besar. Zat-zat yang diserap akan didistribusikan ke seluruh tubuh yang membutuhkan, sedangkan sisa ampas dari penyerapan akan dikeluarkan melalui rektum. Penjelasan tentang sistem pencernaan hewan non ruminansia, yaitu ayam. Ayam mengambil makanannya dengan paruh dan kemudian terus ditelan. Makanan tersebut disimpan dalam temblok untuk dimakan dan dicampur dengan getah.
pencernaan proventriculus dan kemudian digiling dalam empedal. Tidak ada enzim pencernaan yang dikeluarkan oleh empedal unggas. Fungsi utama alat tersebut adalah untuk memperkecil ukuran partikel-partikel makanan. Dari empedal, makanan bergerak melalui lekukan usus yang disebut duodenum, yang secara anatomis sejajar dengan pankreas. Pankreas tersebut mempunyai fungsi penting dalam pencernaan unggas, seperti halnya spesies lainnya. Alat tersebut menghasilkan geta pankreas dalam jumlah banyak yang mengandung enzim. Enzim salah satunya yaitu enzim amilotik, lipolitik, dan protalitik. Bahan makanan bergerak melalui usus halus yang dindingnya mengeluarkan geta usus. Geta usus tersebut mengandung erythropoin dan beberapa enzim yang memecah gula. Ayam tidak mengeluarkan urin cair. Urin pada ayam mengalir ke dalam kloaka dan dikeluarkan bersama feses. Warna putih yang terdapat dalam kotoran ayam sebagian besar adalah asam urat. Demikianlah penjelasan dari saya tentang perbedaan sistem pencernaan hewan sapi dan ayam. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.